Banyak banget orang yang ingin menjadi konten kreator, tapi mereka merasa ragu karena mereka tidak memiliki pengalaman ataupun peralatan yang lengkap. Oke teman-teman, di sini kita kupas tuntas ya teman-teman ya. Jadi untuk mulai ngonten, teman-teman itu nggak perlu peralatan yang lengkap ya. Kalau menurut aku itu karena semua itu bisa menyesuaikan dan bisa menyusul ya teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman cuma ada HP aja, nggak punya tripod ataupun nggak punya mikrofon, ya itu nggak masalah teman-teman. Cuma kita modalkan HP aja. Terus dengan cara kita membuat video yang pencahayaannya itu bagus dan videonya itu nggak goyang-goyang, itu menurut aku kualitas konten teman-teman itu udah bagus ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman kalau tag video itu di siang hari ya teman-teman ya, ataupun kalau siang hari teman-teman nggak bisa dengan cara memanfaatkan cahaya matahari, tapi teman-teman di situ tuh kalau siang itu misalnya teman-teman kerja atau sibuk dan teman-teman itu ada waktu luangnya itu di malam hari, ya nggak masalah teman-teman. Yang penting pencahayaan video teman-teman itu bagus dan jelas kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat konten itu kita cuma punya HP aja, dan HP apapun, nggak usah HP yang bagus-bagus ya teman-teman ya. HP yang teman-teman punya, HP yang teman-teman biasanya teman-teman pakai itu aja udah bisa kalau menurut aku ya teman-teman ya. Kita cuma perlu belajar editing aja teman-teman, karena di zaman sekarang ini walaupun HP kita Android 1 jutaan kayak gitu ya teman-teman ya, tapi kan sekarang banyak banget tuh aplikasi edit biar video kita itu nanti kalau diupload itu jadinya nggak burem, nggak pecah gitu gambarnya, biar bagus. Itu kan banyak banget teman-teman. Teman-teman cuma perlu belajar edit aja sedikit demi sedikit, biar nanti video-video atau kualitas konten yang teman-teman buat itu semakin hari semakin bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Masalah teman-teman viewsnya sepi di awal-awal konten, ya itu memang semuanya seperti itu teman-teman ya. Semua itu butuh proses. Konten kreator yang sekarang udah besar, yang udah jadi suhu pun mereka dulunya juga akunnya itu kecil, berproses dari nol dulu ya teman-teman ya. Dari posting video ataupun foto nggak ada yang komen, cuma yang komen cuma 1 atau 2 orang aja, sampai mereka itu berprosesnya itu lama. Kita kan nggak pernah tahu ya, proses setiap orang itu kan berbeda ya teman-teman ya. Entah itu 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan ada yang sampai 9 bulan teman-teman, proses masing-masing konten kreator itu ya. Tapi dengan cara kita berproses ini teman-teman, kalau kita sabar, kita ikhlas menjalaninya, insya Allah lama-kelamaan akun kita itu juga bisa rame dan juga bisa berkembang seperti akun-akun yang udah besar pada saat ini ya teman-teman ya. Karena nggak mungkin ada akun yang besar tanpa akun yang kecil dulu teman-teman. Nggak mungkin kan anak lahir itu langsung besar, langsung bisa jalan, langsung bisa lari. Itu kan namanya proses ya teman-teman ya. Pasti mereka lahir itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman konten kreator pemula, kita itu yang penting harus sabar dan mau belajar dulu ya teman-teman ya. Masalah view sepi itu nanti kita bisa evaluasi lagi ya konten-konten kita ya teman-teman ya. Misalnya nih hari ini kita bikin konten kayak gini, kita lihat viewsnya gimana. Kalau misalnya viewsnya lumayan, terus besoknya dicoba lagi, coba ide konten yang lainnya lagi nih. Misalnya viewsnya makin rame nih, terus teman-teman coba lagi satu, misalnya beda lagi ya ide kontennya, mungkin konten yang berbeda lagi. Terus kayak misalnya viewsnya makin sepi, berarti teman-teman itu pilih aja konten yang viewsnya paling rame itu ya teman-teman ya. Teman-teman buat konten-konten seperti yang viewsnya rame itu. Teman-teman juga bisa memberikan kisah-kisah inspiratif tentang perjalanan konten teman-teman ya. Selama teman-teman menjadi konten kreator itu, bagikan kisah teman-teman kepada teman-teman konten kreator lainnya, biar mereka itu terinspirasi dengan pengalaman teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya, biar mereka itu bisa mengambil sisi positifnya dari pengalaman teman-teman. Teman-teman juga bisa membagikan tips-tips untuk memulai dari nol, seperti memilih niche atau tema yang tepat untuk konten mereka, atau cara membuat konten
secara konsisten itu bagaimana caranya kayak gitu, atau dengan tips untuk membangun komunitas. Teman-teman bisa juga membuat ide-ide konten seperti itu ya teman-teman ya, biar akun teman-teman itu lambat laun banyak yang berminat untuk ngefollow akun teman-teman, dan pastinya akun teman-teman bisa berkembang, semakin hari makin berkembang, semakin hari semakin naik kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman konten kreator pemula, yang penting kita itu konsisten, harus sabar dan mau belajar, itu aja ya teman-teman ya. Intinya kalau menurut aku, masalah kita bisa FYP ataupun masalah kita bisa gajian, itu dipikirnya terakhir aja ya teman-teman ya. Yang penting kita jalani dulu proses ini teman-teman. Kalau misalnya nih udah setahun atau dua tahun belum ada hasil apapun, ya teman-teman boleh evaluasi konten lagi, boleh mengganti akun ataupun boleh juga mengganti tema ya teman-teman ya. Teman-teman boleh mencoba berbagai hal ya teman-teman ya, karena di sini kan algoritma itu nggak bisa ditebak ya teman-teman ya. Kadang aja ada video yang biasa-biasa aja tapi bisa meledak viewsnya sampai jutaan, tetapi terkadang juga ada video yang bagus banget itu viewsnya cuma dikit, kan seperti itu ya teman-teman ya, karena algoritma itu tidak bisa ditebak kayak gitu ya teman-teman, alias misteri. Oke teman-teman, ini aja yang mau aku sampaikan hari ini ya teman-teman ya, semoga bermanfaat buat teman-teman konten kreator pemula khususnya. Semangat terus konten ya teman-teman ya, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.